Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak. Kita sekarang sudah ada di part ke-8 mata kuliah manajemen strategi di pertemuan yang ke-6 yang membahas mengenai variasi strategi. Variasi strategi apa saja yang digunakan di contoh kasus kita kali ini di perusahaan PT Sosro dari Rexo Group. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai strategi intensif, yaitu strategi yang digunakan di PT Sosronya ada strategi penetrasi produk, kemudian ada pengembangan pasar. Nah, kalau sekarang kita akan ambil juga terkait pengembangan produk yang sudah dilakukan PT Sosro. Teh botol sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik dari perkebunan sendiri, kemudian diolah menjadi teh wangi, yaitu teh hijau yang dicampur bunga melati dan bunga gambir, sehingga menghasilkan rasa yang unik. Kekhasannya selalu terjaga dan terjamin kualitasnya. Itu adalah janji dari PT Sosro. Ya. Nah, pengembangan produknya dari produknya sendiri, teman-teman yang dulu tahu ada dari sisi kemasannya dulu ya, wadahnya dulu dari bentuk botolnya itu kan berubah. Dari sejarahnya dulu awalnya adalah teh seduh, kemudian menjadi teh botol. Teh botolnya bentuknya ada 3 kali ganti dan dipakai sampai dengan sekarang ini adalah teh botol yang ini. Botolan yang ini yang digunakan. Nah, tujuan dari pengembangan produk, PT Sosro memperkenalkan minuman siap saji dalam kemasan botol. Kemudian target konsumennya yang sedang melakukan perjalanan. Sebetulnya banyak semua juga jadi target, tetapi target utamanya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Gitu ya. Baik itu perjalanan menggunakan mobil pribadi maupun menggunakan umum maupun perjalanan-perjalanan orang pulang pulang dari kantor, pulang dari sekolah gitu. Nah, itu adalah target utamanya. Kemudian yang dijanjikan adalah praktis dan mudah didapat ya. Ini banyak sekali orang-orang yang jual di pinggir-pinggir jalan, di kaki-kaki lima juga ada, di warung-warung juga ada biasanya. Kemudian tempat yang praktis dan aman yang digunakan itu salah satunya adalah botol. Meskipun ini botol beling, tetapi tingkat orang memecahkan botol ini tuh jarang ya. Tapi tetap ada kecelakaan atau kemungkinan botol ini pecah atau kesenggol atau apa itu memang ada. Tetapi sebetulnya tingkat tingkat pecahnya botol ini juga tidak sesering yang kita kira gitu. Jadi ini relatif aman. Tetapi dalam perkembangannya, nih dilihat ya teman-teman, ini kemasan botol beling volume 220 dibuat kemasan botol plastik. Untuk apa tadi? Karena ada, meskipun sedikit tetapi ada botol-botol beling pecah. Pecahannya membahayakan. Untuk mengatasi itu, maka mereka juga membuat versi botol plastik. Apakah botol belingnya masih? Masih. Karena ini udah legend lah ya. Mereka tetap memproduksi ini, tetapi mereka juga menggunakan ini. Jadi ini nanti bisa target pasarnya untuk orang tua yang punya anak-anak mungkin. Jadi ini relatif lebih aman. Dan ini juga lebih ringan dibandingkan botol beling. Oke? Nih, ini kemasan botol plastik PET 450 dan juga ada yang bentuknya 500 mili. Ini, ini PET ya. Ini apa namanya kode-kode untuk kemasan botol plastiknya itu adalah yang aman, yang kualitas yang berkualitas juga. Jadi yang bukan yang daur ulang yang membahayakan. Itu karena memang sesuai dengan falsafah dari PT Sinar Sosro sendiri memastikan keamanan kualitasnya terjaga, keamanannya juga terjaga. Kemudian mereka juga bikin botol kemasan sorry bukan botol, kemasan kotak Tetra Pak. Ini volumenya ada yang 200, 250, 300 sampai ke 1 liter. Ada yang lebih kecil, kecil lagi itu kemasan kotak. Itu namanya Tetra Pak ya. Kemudian mereka juga mengembangkan produk berbentuk kemasan pouch.
Tahu kan ya, yang kecil, yang versi ini kayak plastik tapi yang kotakan gitu ya, yang bukan kotak ya, agak agak gepeng gitu terus kiur-kiur gitu. Nah, ini adalah kemasan pouch. Ini adalah pengembangan produk yang dilakukan PT Sinar Sosro. Jadi strategi-strateginya ada penetrasi pasar, kemudian atau penetrasi produk ya, kemudian ada pengembangan pasar, kemudian ada pengembangan produk. Nah, ini PT Gunung Slamet itu Teh Celup Sosro juga ya kan mereka bikin ya ada eh, dulunya kan bentuknya seduh, kemudian celup. Nah, celupnya sendiri sekarang sudah ini sudah variatif. Ada yang satu satuan begini, ini nanti bisa digunakan oleh hotel-hotel atau mungkin restoran-restoran. Nah, ada juga yang rentengan, yang isi kardus satu dus ini isinya banyak sekali, ada 25 teh celupnya dan lain-lain. Itu juga sama ya. Ini PT Gunung Slamet juga melakukan inovasi di sisi pengembangan produk. Kemudian, pengembangan produk baru. Sadar karena pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat, maka di era di tahun 2000-an, konsumen banyak memilih produk-produk yang menyehatkan. Nah, karena diikuti kesadaran pelaku industri pangan untuk menciptakan produk pro kesehatan masyarakat, maka lahirlah inovasi low and less sugar. Artinya apa? Teh botol tapi gulanya dikurangin, tidak semanis biasanya gitu. Ini informasi nilai gizinya juga dicantumkan di sini. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian Sinar Sosro ini bagi konsumen yang sedang mengurangi asupan gula, teh botol Sosro less sugar dan kemasan PET 450 dan kotak 250. Jadi dibikinlah kemasan-kemasan versi kecil dan juga gulanya dikurangi. Jadi PT Sosro juga berinovasi untuk menyediakan ya untuk memberikan pilihan-pilihan eh, bagi masyarakat yang memang sedang mengurangi asupan gula. Jadi tetap bisa dikonsumsi seperti itu. Oke, nah di sini ada referensi harapan produk masa depan. Jadi ada juga harapan bentuknya tes effervescent dan sirup teh. Jadi bentuknya nanti berbentuk sirup. Tehnya berbentuk sirup, jadi tinggal tuang. Itu belum ada. Jadi ada harapan nantinya mungkin pengembangannya sampai ke situ. Kemudian untuk kemasan unik PT Gunung Slamet ya. Ini ada beberapa pilihan-pilihan bentuk-bentuk dari kemasannya yang lebih unik, jadi lebih estetik ya. Karena anak zaman now itu selain mengkonsumsi, juga kadang-kadang mereka membutuhkan estetikanya, karena kadang-kadang diposting lah dan segala macam. Nah, ini juga ada harapan produk dari masa depan untuk pengembangan produknya sampai sini, dan juga teh organik. Teh itu kan memang berasal dari ini ya, memang dari herbal, dari organik gitu. Tetapi mungkin yang dimaksud teh organik ini lebih ke proses pembuatannya. Pupuknya mungkin lebih ke dari yang digunakan adalah pupuk organik, kemudian pengolahannya mungkin segala sesuatunya yang terkait yang nantinya betul-betul bisa diklaim sebagai teh organik gitu untuk kecelupannya. Begitu ya teman-teman ya, ada tambahan lagi. Nah, oke, saya akan kasih juga informasi sedikit mengenai produk pesaing. Nah, di sini ada teh kotak. Ada yang pernah nyoba juga ya? Kalau dari segi rasa, teman-teman lebih suka mana? Teh botol, sosro, atau teh kotak? Ada yang lebih suka teh kotak ya. Ada juga yang lebih suka teh botol sosro karena rasanya lebih khas karena ada sepet-sepet sedikitnya dan juga ada bau-bau melatinya. Itu sih preferensi. Kembali lagi kepada konsumen. Mereka punya pilihan yang bebas untuk menentukan mau pilih teh botol atau mau pilih teh kotak atau mau teh yang lain. Seperti itu, ya. Oke, di sini juga sama teh kotak juga memberikan informasi
kalori yang ada di dalam produknya mereka. Nah, itu nanti untuk orang-orang yang memang concern sekali terhadap isi dari kalorinya itu, monggo silakan itu bisa dibandingkan antara keduanya gitu. Mana yang lebih cocok untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga beberapa pilihan minuman less sugar. Kalau tadi kita kan sudah ada inovasi baru bahwa teh kotak itu bikin produk yang less sugar. Nah, di sini juga ternyata bukan cuma teh kotak, pesaing-pesaingnya juga minuman-minuman yang lain juga pada bikin yang less sugar. Baik itu yang minuman soda, sampai ke kopi, sampai ke minuman-minuman ini seperti ini Pocari Sweat. Pocari Sweat juga sama ya. Ada yang versi less sugarnya. Jadi tidak semanis biasanya. Ini Pepsi, Coke juga, dan juga kopi. Memang trennya semua industri minuman juga sama sadar akan kebutuhan eh, untuk mengelola konsumsi gula gitu ya. Jadi itu yang dilakukan juga oleh pesaing-pesaing dari PT Sinar Sosro. Oke teman-teman, paham ya bisa membedakan mana yang disebut dengan strategi penetrasi pasar atau penetrasi produk, juga ada pengembangan produk dan pengembangan pasar. Dan ini yang tadi dilakukan oleh PT Sosro, ini adalah salah satu contoh dari pengembangan produk yang mereka lakukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di part selanjutnya.